Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman pejuang CPNS 2021. Kali ini aku mau share materi dan latihan soal SKB perawat tentang penggunaan APD atau alat pelindung diri. Di sini aku udah nyiapin beberapa latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Simak sampai selesai ya. Oke, kita langsung aja. Pertama, pengertian. Alat pelindung diri atau APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Kemudian tingkat perlindungan. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama untuk masyarakat umum, yang kedua tenaga medis dan paramedis tingkat 1, yang ketiga tenaga medis dan paramedis tingkat 2, yang keempat tenaga medis dan paramedis tingkat 3. Jenis alat pelindung diri ini aku sumbernya dari Kemenkes ya. Yang pertama masker bedah atau surgical mask. Kegunaannya untuk melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara atau airborne particle, droplet, cairan, virus atau bakteri. Frekuensi penggunaannya ini sekali pakai atau single use, kemudian memiliki efisiensi penyaringan bakteri sampai dengan 98%, tidak direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID-19. Masker dapat menahan dengan baik terhadap penetrasi cairan, darah, dan droplet. 2. Masker N95. Kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring atau menahan cairan, darah, aerosol, bakteri, atau virus. Frekuensi penggunaannya ini juga sekali pakai atau single use, kemudian memiliki efisiensi filtrasi yang baik dan mampu menyaring sedikitnya 95% partikel kecil. Kemampuan filtrasi lebih baik dari masker bedah, direkomendasikan dalam penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID-19. 3. Pelindung mata atau goggles. Kegunaannya itu untuk melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau darah atau droplet. Frekuensi penggunaannya sekali pakai atau single use atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Kemudian tahan terhadap air dan goresan. Tersedia celah angin atau udara yang berfungsi untuk mengurangi uap air. 4. Pelindung wajah atau face shield. Kegunaannya untuk melindungi mata dan wajah pengguna atau tenaga medis termasuk bagian tepi wajah dari percikan cairan atau darah atau droplet. Frekuensi penggunaannya sekali pakai atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi dan tahan terhadap uap air. 5. Sarung tangan, steril dan non-steril. Kegunaannya untuk melindungi tangan pengguna atau tenaga medis dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pelaksanaan pemeriksaan atau prosedur medis. Frekuensi penggunaannya sekali pakai, bebas dari tepung atau powder free, memiliki cuff yang panjang melewati pergelangan tangan. Kemudian sarung tangan tidak boleh menggulung atau mengkerut selama penggunaan. Sarung tangan tidak boleh mengiritasi kulit. 6. Gaun sekali pakai atau gown. Kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, hanya melindungi bagian depan lengan dan setengah kaki. Frekuensi penggunaan sekali pakai, tahan terhadap penetrasi cairan darah dan cairan tubuh lainnya, termasuk virus. Tahan terhadap aerosol, airborne, dan partikel padat. Panjang gaun setengah betis untuk menutupi bagian atas sepatu boots. Terdapat lingkaran yang elastis pada pergelangan tangan. 7. Hazmat atau coverall medis. Kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit secara menyeluruh, di mana seluruh tubuh termasuk kepala, punggung, dan tungkai bawah tertutup. Frekuensi penggunaannya sekali pakai, tahan terhadap penetrasi cairan, darah, dan cairan tubuh lainnya termasuk virus, tahan terhadap aerosol, airborne, dan partikel padat. 8. Apron. Kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. Frekuensi penggunaannya sekali pakai atau single use atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Harus tahan air, kemudian dengan jahitan tali pengikat leher dan punggung. 9. Sepatu boot anti air. Kegunaannya untuk melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah.
Frekuensi penggunaannya sekali pakai atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Memiliki tinggi selutut supaya lebih tinggi daripada bagian bawah gaun. Kemudian berwarna terang agar kontaminasi dapat terdeteksi dengan mudah. 10. Shoe cover. Kegunaannya untuk melindungi sepatu pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Frekuensi penggunaan sekali pakai. 11. Head cap. Kegunaannya untuk melindungi kulit kepala dan leher serta rambut dari kontaminasi virus dan kemungkinan penularan tidak dikenal. Berikutnya ke mukosa mata, hidung atau mulut. Frekuensi penggunaannya sekali pakai, tahan cairan, kemudian dapat disesuaikan dan tidak mudah bergerak setelah disesuaikan. Selanjutnya kita bahas tentang rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan. Nah, ini untuk tingkat pertama itu bagi masyarakat umum. Kalau di gambar kita lihat itu ada APD-nya itu masker kain 3 lapis bahan katun. Tapi di sini kita harus ingat bahwa untuk masker kain 3 lapis dengan bahan katun ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat umum yang melakukan kegiatan sehari-hari seperti ke tempat kerja, berbelanja, mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Namun, direkomendasikan menggunakan masker bedah 3 lapis bagi masyarakat yang ada gejala demam disertai batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair, dan bersin-bersin. Next, tingkat 1. Ini rekomendasi APD bagi tenaga medis dan paramedis. Di gambar kita lihat APD-nya itu meliputi masker bedah 3 lapis, baju kerja, dan juga sarung tangan karet sekali pakai. Nah, kelompok yang dimaksud di sini itu adalah dokter, perawat, staf atau administrasi, dan supir ambulans. Kemudian lokasi atau tempat di mana disarankan menggunakan APD tingkat 1 ini adalah tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, kemudian triase pra-pemeriksaan, bagian rawat jalan umum, dan supir ambulans yang mengantarkan pasien tidak kontak langsung dan kabin terpisah. Next, tingkat 2 yaitu APD bagi tenaga medis dan paramedis atau tenaga pendukung. Yang di gambar kita bisa lihat ini APD-nya itu meliputi pelindung mata atau goggles, kemudian penutup kepala, masker bedah 3 lapis, gaun, dan sarung tangan karet sekali pakai. Nah, kelompok yang dimaksud di sini adalah dokter, perawat, petugas laboran, radiografer, farmasi, supir ambulan, dan cleaning service. Kemudian ini diperuntukkan bagi yang bertugas pada pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan, pengambilan sampel non-pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol, ruang perawatan COVID-19, pemeriksaan pada ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19, tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19, kemudian petugas farmasi pada bagian rawat jalan. Next, APD tingkat 3 ini untuk tenaga medis dan paramedis maupun tenaga pendukung. Kita lihat di sini APD-nya itu meliputi pelindung mata dan pelindung wajah atau face shield, kemudian penutup kepala, coverall medis atau hazmat, gaun dan apron, kemudian masker N95, sarung tangan bedah karet sekali pakai, kemudian juga ada sepatu boot anti air dengan pelindung sepatunya. Nah, kelompok yang dimaksud di sini adalah dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, dan petugas laboran, di mana mereka bertugas di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19. Kegiatan yang menimbulkan aerosol meliputi intubasi, ekstubasi, trakeostomi, RJP, bronkoskopi, pemasangan NGT dan endoskopi pada pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19. Pemeriksaan gigi, mulut, mata, dan THT, ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19, dan pengambilan sampel pernapasan seperti swab nasofaring.
Nah, selanjutnya di sini aku ada protokol pemakaian alat pelindung diri untuk menangani pasien COVID-19 dan juga ada protokol untuk pelepasan alat pelindung dirinya. Di sini aku nggak akan ngejelasin, teman-teman bisa langsung lihat aja sendiri. Ini juga aku ambil dari sumber terpercaya ya, dari website resmi. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung aja bahas latihan soal dan pembahasannya. Ya, untuk soal nomor 1 ini, kita lihat garis besarnya itu adalah seorang perawat bertugas di tempat praktik umum atau poli umum. Kemudian dia akan melakukan pengkajian terhadap pasien dan tidak menimbulkan aerosol. Garis bawahi tidak menimbulkan aerosol. Maka APD yang tepat adalah berarti perawat ini direkomendasikan menggunakan APD tingkat 1. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Masker bedah 3 lapis dan sarung tangan karet sekali pakai. Next, untuk soal nomor 2. Nah, di sini adalah untuk masyarakat umum ya, udah jelas. Tapi masyarakat umumnya itu yang ada gejala flu seperti demam, batuk, hidung berair, dan sakit tenggorokan. Berarti kita bisa langsung mengetahui bahwa rekomendasi APD yang tepatnya itu adalah B. Masker bedah 3 lapis. Nah, untuk soal nomor 3, dari soal kita bisa mengetahui bahwa perawat sedang mengantar pasien ODP dan PDV COVID-19. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus langsung tahu bahwa rekomendasi APD-nya itu ada di tingkat 2. Kemudian harus ingat juga bahwa APD tingkat 2 itu meliputi masker bedah 3 lapis, kemudian head cap, pelindung mata atau face shield, gaun, dan sarung tangan karet sekali pakai. Berarti ini jawabannya kecuali B. Masker N95. Soal nomor 4. Nah, kalau yang ini jenis soalnya itu adalah di soal disebutkan APD yang sudah dikenakan oleh perawat tersebut, seperti head cap, pelindung mata, masker bedah 3 lapis, gaun, dan sarung tangan karet sekali pakai. Ini sebenarnya sama dengan soal nomor 3, hanya soalnya aja yang aku buat seperti dibalikan gitu ya, yang sudah diketahui APD yang dipakainya, dan yang ditanyakan adalah tingkat perlindungannya itu di tingkat berapa. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya adalah B, tingkat 2. Oke, untuk soal nomor 5 yang di sini ditanyakan itu adalah petugas kesehatannya ini bertugas di lokasi mana ya yang menggunakan APD tingkat 3. Kita lihat satu persatu. Untuk yang A, pemeriksaan gigi, mata, dan THT ini benar. Kemudian B, pengambilan sampel pernapasan, nasofaring atau orofaring, ini benar karena bisa menimbulkan aerosol. Kemudian kegiatan yang menimbulkan aerosol pada ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19, ini benar. Yang D, ruang perawatan pasien COVID-19, ini kita simpen dulu. Yang E, ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah D, ruang perawatan pasien COVID-19. Dan ya teman-teman, itu aja mungkin yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat terus ya untuk seluruh pejuang CPNS 2021. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar aku tetap semangat untuk membuat video seputar CPNS. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.